Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan coba praktekkan kembali bagaimana cara penginstalan modal yang diinstal di lokal server, dimana yang akan menjadi servernya itu laptop atau PC yang kita gunakan. Di sini dengan bantuan aplikasi XAMPP, di mana kita akan menggunakan web server dan MySQL sebagai database. Sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana cara penginstalannya dalam versi artikel agar lebih hemat kuota daripada menonton YouTube. Namun jika kalian lebih suka nonton YouTube, kita juga akan sediakan versi videonya di channel kami, yaitu Neci Tekno. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara penginstalan dari model versi sebelumnya, yaitu versi 3.9. Namun kali ini kita akan coba menginstal model versi 3.11, di mana banyak teman-teman yang bertanya kenapa terjadi lebih banyak error ketika kita mendownload dan menginstal model versi terbaru. Kebanyakan kesalahan tersebut karena aplikasi XAMPP yang digunakannya masih versi lama yang belum support PHP 7, sedangkan model yang terbaru itu menggunakan PHP 7 kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu, untuk menginstal model terbaru ini, yaitu versi 3.11, kita memerlukan aplikasi XAMPP versi terbaru yang sudah support PHP 7. Nah, di sini juga saya menggunakan PHP versi 7. Nah, ini yang bisa kita download langsung di halaman Apache branch.org. Nah, di sini. Pada video sebelumnya kita masih menggunakan versi XAMPP versi 5 kalau tidak salah. Maka dari itu kita harus mengupgrade XAMPP dengan cara menginstal ulang XAMPP-nya menggunakan versi terbaru untuk menginstal model versi terbaru. Untuk cara penginstalannya sama saja seperti video sebelumnya, yaitu kita harus mendownload modal yang akan kita install, yaitu versi terbaru. Di sini juga kita sudah membahasnya bagaimana caranya. Kemudian kita harus mendownload XAMPP versi terbaru seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, untuk langkah penginstalannya kita buka aplikasi XAMPP terbaru. Kemudian kita jalankan web server yaitu Apache dan MySQL yang akan digunakan sebagai database. Nah, kita tekan start untuk menjalankan modul-modul yang diperlukan untuk penginstalan XAMPP. Modul-modul yang diperlukan untuk penginstalan model versi terbaru. Baik versi sebelumnya juga kita memerlukan web server dan database MySQL.
Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah menginstal dan ada file yang sama, yaitu folder Moodle, kita coba ganti terlebih dahulu. Jika kalian belum pernah menginstalnya, ini tidak akan ada karena kita sudah menginstalnya terlebih dahulu untuk membuat tutorial pada artikel ini. Nah, kita juga akan membuat seperti itu. Ini contohnya, kita masuk ke localhost Moodle. Oh, ini karena kita sudah ganti. Maaf. Kita akan coba reload kembali. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan Moodle yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk cara bisa sampai seperti ini, kita juga sudah bahas di versi artikel yang nanti kita akan coba buatkan versi videonya dengan meneruskan video yang sedang kita buat. Oke, langsung saja kita ke penginstalan. Ini kita ganti terlebih dahulu supaya tidak bentrok. Kemudian kita klik kanan, extract here untuk mengekstrak folder tersebut. Nah, kita tunggu saja sambil menunggu adan. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat ada folder baru yang bernama Moodle. Nah, ini merupakan hasil ekstraksi file yang telah kita ekstrak sebelumnya. Kita bisa langsung menginstalnya dengan cara kita langsung buka aplikasi web browser, kemudian kita tuliskan localhost Moodle. Ini merupakan cara untuk memanggil Moodle tersebut dan untuk menginstal Moodle tersebut. Nah, ini merupakan tampilan dari menu awal untuk penginstalan. Nah, sebenarnya kita bisa mengganti URL ini menjadi URL nama sekolah ataupun nama kita ataupun apa saja bebas, asalkan tidak menggunakan spasi. Nah, misalkan kita akan mencontohkan sebuah sekolah, yaitu SMK 9 Garut, misalkan seperti ini. Kita ganti saja foldernya dengan nama sekolah ataupun nama kalian ataupun nama situs yang akan kalian gunakan. Namun ini menggunakan server lokal, jadi tidak menggunakan internet. Untuk caranya sama seperti ini. Kita tinggal mengetikkan nama folder tersebut, SMK 9 Garut. Nah, seperti ini. Nah, maka ini akan langsung ke halaman penginstalan dari Moodle yang akan kita gunakan, yaitu Moodle versi 3.11.5. Nah, untuk itu jika kalian ada tugas ataupun ada sebuah project kecil-kecilan yang menggunakan Moodle versi offline, jadi kita bisa mengcustom link yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini, kita menggunakan SMK 9 Garut untuk link LMS yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu memilih bahasa. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai bahasa. Di sini kurang lebih ada 120 bahasa, jadi kita bisa menyesuaikannya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan bahasa Inggris atau English. Tapi jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita tinggal next. Kemudian kita tekan next.
ini akan secara default memilih tempat penyimpanan atau direktori yang digunakan model tersebut. Kemudian kita next. Kemudian kita harus memilih database. Nah, di sini kita akan gunakan MySQL karena kita menggunakan XAMPP, yaitu menggunakan database MySQL. Oleh karena itu kita gunakan improved MySQL. Kemudian tekan next. Jadi kita tinggal next saja ya, jadi gampang lah. Kemudian kita harus mengisi database untuk digunakan oleh model yang akan kita install. Nah, bagaimana membuat sebuah database? Nah, untuk membuat database kita masuk ke localhost php myadmin. Nah, seperti ini, localhost /php myadmin, kemudian enter. Ini pastikan kalian sudah mengaktifkan modul MySQL karena ini berhubungan dengan database MySQL. Nah, ini merupakan tampilan dari PHP MyAdmin untuk membuat sebuah database. Nah, untuk membuat database, kita tinggal masuk saja ke menu database. Kemudian, kita buat sebuah nama baru. Misalnya, ini untuk database name atau nama database yang akan kita gunakan. SMK 9 Garut DB misalkan, database. Kemudian, kita pilih TF8 general saja, general. Nah, seperti ini kita atur namanya bebas asalkan kalian ingat. Kemudian pilih versi atau apa namanya, kemudian collectionnya kalian pilih UTF-8. Kita kopikan dulu, kemudian tekan create. Nah, tunggu proses beberapa saat sampai database terbentuk. Nah, setelah terbuat, kita masuk kembali ke proses penginstalan. Di sini kita isikan saja, ganti database name menjadi database yang kita buat sebelumnya di menu PHP MyAdmin. Kemudian kita database user, kita gunakan root. Nah, setelah itu untuk database password kita lewat saja karena kita tidak menggunakan password di database tersebut. Kemudian kita tekan next untuk melanjutkan. Yang pasti database name-nya harus sesuai dengan database yang dibuat di PHP MyAdmin. Nah, di sini kita tinggal continue untuk melanjutkan. Di sini merupakan menu untuk. Nah, di sini merupakan halaman untuk memastikan bahwa kita sudah mempunyai modul-modul yang relevan atau modul-modul yang dibutuhkan untuk LMS yang akan kita install. Nah, di sini terdapat satu error, yaitu di file config.php kita harus merubah status di DB type. Ini database tipenya kita harus rubah dari MySQL ke MariaDB. Nah, untuk itu, untuk mengatasi masalah ini kita bisa langsung masuk ke halaman htdocs. Nah, di sini di htdocs, kemudian kita masuk ke menu, kemudian kita masuk ke folder modal yang akan kita install, yaitu SMK 9 Garut. Cari folder yang namanya config.php. Nah, ini config.php. Kemudian kita buka menggunakan text editor, baik itu Notepad
aplikasi editor lainnya. Kemudian kita edit Notepad. Nah, untuk DB tipe di sini sudah dijelaskan. Untuk mengatasinya, kita harus merubah dari yang awalnya MySQL ke MariaDB. Nah, untuk itu kita buka file config.php, dan untuk pada DB tipe kita ganti ke MariaDB seperti ini. Kemudian tekan Ctrl S untuk menyimpan. Nah, setelah itu kita bisa close atau keluar, buka instalan modal kembali, kemudian reload. Nah, sekarang sudah tidak ada error, maka langkah selanjutnya kita bisa ke menu instalasi modal dengan menekan continue atau lanjutkan. Nah, ini merupakan proses instalasinya. Jadi setelah kita menyeting dari bahasa, kemudian database, kemudian modul-modul yang diperlukan, nah ini merupakan proses penginstalan modul tersebut. Di sini memerlukan waktu lumayan cukup lama. Ini tergantung dengan spesifikasi komputer yang kalian gunakan. Nah, menurut pengalaman saya, ini akan berjalan lebih cepat jika kalian sudah menggunakan SSD, dimana perbandingannya ini hampir 70-30. Jadi karena saya menggunakan harddisk biasa atau HDD, ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit ya. Dan karena ini juga spesifikasinya biasa, jadi ini akan cukup lama. Nanti kita akan skip sampai ke proses selanjutnya. Tapi jika kalian menggunakan SSD, ini akan berjalan hanya beberapa menit saja. Jadi beruntunglah jika kalian sudah menggunakan SSD. Nah, di sini kita akan coba skip terlebih dahulu. Ini kita tinggal nunggu saja, jadi kalian bisa sambil ngopi dulu ataupun kemana gitu, atau ngerjain tugas yang lain. Ini kita tinggal tunggu. Yang pasti kita harus tetap mengaktifkan XAMPP dan web browser. Tunggu saja beberapa saat. Kita akan skip terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita sudah selesai menginstal, dimana banyak sekali modul yang diinstal. Ini digunakan untuk LMS modal yang akan kita gunakan. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Kita tekan continue jika sudah penginstalan selesai. Kita lanjutkan dengan menekan continue. Di sini saya tadi membutuhkan waktu 8 menit ya, jadi cukup lumayan. Nah, di sini kita harus menyeting akun admin yang akan kita gunakan sebagai akun yang dapat mengelola segala aktivitas di modal. Nah, di sini kita username kita sesuaikan saja dengan keinginan, yang pasti kita harus mengingatnya. Di sini kita akan gunakan username admin, kemudian password. Nah, di sini untuk password harus memiliki 8 karakter, minimal 8 karakter. Kemudian harus ada
huruf besar, huruf kecil, kemudian spesial karakter. Contohnya seperti inilah. Di sini terdapat spesial karakter, kemudian huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan minimal kita menggunakan 8 karakter ya. Kemudian untuk first name kita admin, kemudian untuk username ini nama panjang, kita coba gunakan saja bebas lah ini karena ini percobaan. Tapi nanti jika kalian menggunakan untuk keperluan yang beneran, ini gunakan sesuai dengan alamat admin yang akan kalian buat. Kemudian untuk email address bebas. Di sini kita masukkan bebas saja. Yang pasti yang bertanda merah ini harus kita isi. Untuk yang lainnya ini bisa nanti saja. Jadi yang pasti kita harus mengisi username dan kolom-kolom yang bertandakan tanda seru merah. Ini merupakan yang wajib kita isi. Setelah informasi untuk admin dirasa sesuai, ataupun nanti isinya di setelah modul selesai di Instagram. Kemudian kita update profil. Nah, error. Kenapa error? Kita coba reload. Nah, untuk mengatasinya, jika kalian mengalami error seperti ini, untuk mengatasinya kita harus menghapus file-file sampah bekas penginstalan sebelumnya. Nah, untuk caranya kita bisa masuk ke folder exampp, kemudian kita cari yang namanya model data, yaitu direktori penyimpanan file model. Kemudian kita hapus folder atau isi folder dari folder cache ini. Kita delete saja dengan menekan delete ataupun klik kanan delete. Kemudian kita reload kembali. Nah, ini merupakan tampilan hasil dari penginstalan model terbaru yang telah kita lakukan barusan. Nah, inilah hasilnya. Kita akan login sebagai admin dengan menggunakan akun admin yang dibuat barusan. Kita ketikkan username, kemudian kita masukkan password, yaitu @admin hiji234. Nah, kemudian enter. Nah, ini merupakan tampilan di mana kalian akan menyeting ini kalian akan menyeting dari settingan model. Di sini untuk preset name, contohnya e-learning SMK 9 Garut. Kemudian ini seperti ini dan lain sebagainya. Di sini kalian tinggal menyesuaikan saja dengan informasi sekolah atau LMS yang akan kalian buat. Ini bisa kalian isi atau langsung saja lewat
kemudian tekan settings untuk menyimpan settingan. Kemudian ini kita coba hapus. Kemudian tekan save change. Nah, setelah itu kita akan langsung login ke LMS SMK 9 Garut. Ini sesuai dengan settingan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi jika kalian menggunakan untuk sekolah seperti ini, kalian bebas memberi nama atau identitas dari model yang akan kalian buat. Di sini untuk penginstalan cukup begitu saja. Jadi tinggal next. Yang pasti jika ingin menginstal versi terbaru, kalian juga harus menggunakan aplikasi XMPP terbaru karena harus support bahasa pemrogramannya. Ini merupakan tampilan dari model yang telah kita install barusan, yaitu model versi 3.11.5 atau model versi terbaru. Nah, caranya cukup simpel, tinggal kita naik saja, sama seperti pada penginstalan model sebelumnya, versi-versi sebelumnya. Yang pasti, jika kalian ingin menggunakan atau ingin menginstal LMS model versi terbaru yaitu 3.11 atau versi di atasnya nanti, kalian juga harus memastikan bahwa PHP yang digunakan XMPP sudah support, jadi kalian bisa langsung menginstalnya. Nah, di sini juga kita sudah membahas bagaimana cara penginstalan versi artikel. Jadi kalian tinggal membaca saja dan tinggal mengikuti. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menonton versi videonya di halaman di channel Neci Tekno. Kita juga sudah menyiapkan versi artikelnya di halaman necitekno.com, di mana di menu e-learning. Nah, kita sudah membahasnya cara menambahkan logo, enroll siswa, membuat forum diskusi untuk forum pembelajaran kelas, kemudian membuat modul assignment, ini digunakan untuk pengumpulan tugas siswa, kemudian menampilkan video dari YouTube agar bisa kita nikmati di LMS, dan lain sebagainya. Kita akan coba menggunakan model versi terbaru dan bisa kita gunakan di model-model versi lainnya, baik menggunakan model offline ataupun online yang digunakan sebagai e-learning atau LMS sekolah. Nah, untuk itu, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.